Selamat datang kembali di Stuck Cinematic Universe. Kali ini kita akan membahas yang katanya cukup kontroversial. Judulnya adalah Alif Lam Mim. Film ini menceritakan tentang Indonesia di masa depan. Film dimulai dari Alif yang masuk ke markas penjahat dan menghabisi para penjahat. Alif akhirnya masuk ke tempat persembunyian bos penjahat tersebut yang bernama Sunyoto. Alif sempat disogok namun Alif menolak. Sunyoto kembali memanggil anak buahnya dan pertarungan kembali dimulai. Namun semua anak Sunyoto berhasil dihabisi Alif. Sunyoto sempat ingin memberitahukan siapa dia sebenarnya namun tewas karena ditembak orang tak dikenal. Sialnya Alif yang dituduh membunuhnya dan langsung diskors dari kepolisian. Alif dulu adalah seorang anak baik-baik yang sedang belajar ilmu bela diri di salah satu padepokan. Suatu ketika Alif sedang latihan bela diri, Alif mendengar kalau rumahnya terbakar. Alif dan teman-temannya langsung pergi melihat rumahnya. Ternyata rumah Alif terbakar karena dibakar oleh orang yang tidak dikenal dan menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Sejak saat itu Alif bertekad bercita-cita menjadi aparat dan menumpaskan kejahatan. Suatu hari, Alif sedang membuntuti seorang gadis. Gadis tersebut tiba-tiba diserang penjahat namun sempat melawan. Karena jumlah penjahat yang banyak, gadis tersebut kalah dan berhasil ditangkap. Alif datang membantu gadis tersebut. Ternyata gadis tersebut adalah mantan pacar Alif yang sudah lama menghilang. Mereka akhirnya berbicara membahas kegiatan masing-masing. Scene kemudian berganti di mana banyak polisi datang ke padepokan yang dihuni oleh Mim. Polisi ingin menangkap Mim dengan tuduhan melakukan kekerasan dan pemerasan. Namun Mim melawan polisi tersebut dan menghajar mereka. Bima sang pemimpin polisi yang datang untuk menangkap Mim pun turun tangan namun Mim tetap dapat menghajar Bima. Kemudian scene berganti di mana Alif datang ke kafe setelah diminta oleh Laras, lewat pesan. Namun Laras malah terkejut melihat Alif datang. Laras seperti khawatir melihat kedatangan Alif. Ketika Alif sedang duduk, tiba-tiba datang 3 orang memakai jubah agama. Pelayan restoran menyuruh mereka pergi namun sempat ditolak mereka. Alif akhirnya meminta 3 orang tersebut pergi secara baik-baik dan mereka akhirnya mau. Namun setelah ketiga orang itu pergi, terjadi ledakan kuat dari dalam kafe dan menghancurkan kafe tersebut. Setelah itu polisi kemudian melakukan penyelidikan dan di situ terdapat juga Lam yang sedang meliput. Setelah itu Lam menulis beritanya di kantor. Belum selesai menulis Lam melihat seorang kepala kepolisian datang. Setelah itu Lam langsung menemui bosnya. Dia mencoba memberitahukan kronologi kejadian namun ternyata beritanya telah disebarkan yang ditulis jurnalis lain. Lam terkejut membaca beritanya karena agama dituduh menjadi penyebab ledakan. Lam mencoba menjelaskan bahwa kejadiannya tidak seperti itu. Pada saat Lam ingin pulang, ada orang yang tiba-tiba memasukkan sebuah benda ke dalam tasnya, dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Ternyata orang tersebut adalah Laras. Benda yang dimasukkan tersebut adalah flash disk. Laras bilang dia ingin minta tolong kepada Lam. Scene berganti ke padepokan di mana Bima sedang dirawat oleh kiai yang memimpin padepokan tersebut. Bima yang mengalami luka dalam karena berkelahi dengan Mim, terlihat diobati oleh kiai. Ketika sedang mengobati Bima, tiba-tiba datang banyak sekali pasukan untuk menangkap kiai. Polisi mencoba melawan Mim yang menghalangi mereka masuk namun semua polisinya malah kalah. Alif kemudian datang untuk melawan Mim. Perkelahian mereka pun tidak terelakkan. Beruntung kiai datang dan melerai perkelahian mereka. Akhirnya kiai mau untuk ditangkap setelah membaca surat penangkapan. Setelah itu Alif dan Lam bertemu, Lam memberitahukan kalau Laras masih hidup dan Lam bilang agar Alif menjauhi Laras karena mereka tidak tahu siapa Laras itu. Lam juga bilang kalau Laras memberikan flash disk kepadanya. Mereka kembali berpisah dan Lam kemudian menyelidiki apa isi flash disk tersebut. Isi flash disk ternyata adalah rekaman CCTV Candi Cafe. Lam kemudian menelpon Alif dan memberitahukan rekaman CCTV tersebut kepada Alif. Di dalam rekaman ternyata ada juga Laras. Tiba-tiba Lam diserang orang bertopeng. Alif langsung pergi ke kantor Lam. Beruntung Lam bisa melawan orang bertopeng tersebut. Ternyata target mereka selanjutnya rumah Lam. Lam langsung pergi ke rumahnya disusul Alif juga. Ternyata istrinya telah meninggal dan anaknya kritis. Alif dan Lam langsung membawa mereka ke pondok. Sesampai di pondok, Alif melihat pasukannya termasuk Bima sedang dirawat. Dia akhirnya berbicara dengan Bima.
Setelah itu istri Lam akhirnya dimakamkan dan ketiga sahabat lama ini akhirnya bertemu kembali. Mereka berbicara mengenai tindakan mereka selanjutnya. Alif bilang kalau yang membunuh istri Lam adalah Kapten Rama, salah satu pemimpin kepolisian. Kolonel ternyata ingin bertemu dengan Alif. Akhirnya mereka bertiga menyusun strategi. Alif pergi menemui kolonel, kemudian Mim pergi ke press conference Kiai untuk menjaga Kiai, sedangkan Lam memonitori Alif dengan komputer. Ketika sedang memonitori Alif dan kolonel, Lam melihat seseorang yang mencurigakan dan langsung mengikutinya. Setelah itu, secara terang-terangan Alif mengatakan kalau pelaku pemboman kemarin adalah kolonel. Kolonel mengatakan kalau maksudnya sebenarnya baik. Kolonel pun memberitahukan kalau dia ada yang memberi perintah. Ternyata dia adalah supir yang membawa Alif ketika datang menemui kolonel. Scene berganti di mana Lam melihat ternyata orang mencurigakan itu adalah Kapten Rama dan salah seorang anak buahnya. Perkelahian pun terjadi. Kapten Rama tertembak. Anak buah Kapten Rama juga langsung meminum racun. Scene berpindah ke press conference, tiba-tiba datang orang dan langsung mengeluarkan bom dan ledakan pun terjadi. Setelah itu Laras juga diberikan racun di depan Alif. Kemudian di pondok, Gilang ternyata sudah sembuh dan langsung mengambil alih komputer yang tadi dipegang Lam. Kapten Rama ternyata tidak meninggal karena memakai baju anti peluru. Di scene lain Mim mencoba mencari Kiai dan ketemu. Mim juga melihat ada seseorang yang membunuh para korban ledakan yang masih selamat. Ternyata itu adalah guru bela diri Mim. Akhirnya mereka berkelahi. Laras dan Alif juga berkelahi menghadapi anggota kolonel dan Lam pergi ke tempat ledakan untuk membantu Mim. Di pondok, Kapten Rama tiba-tiba datang dan menembak beberapa remaja, hampir dia menembak Gilang beruntung Bima langsung datang dan menghajar Kapten Rama. Di tempat Alif dan Laras berhasil mengalahkan anggota kolonel namun Laras akhirnya meninggal setelah racun menyebar ke tubuhnya. Di tempat lain, Lam dan Mim juga berhasil mengalahkan guru mereka. Gilang ternyata berhasil menghack jaringan kota dan menampilkan video percakapan antara kolonel dan Alif yang tadi di depan umum. Melihat itu bos si kolonel itu langsung menembak supir mereka dan memberikan pistolnya kepada kolonel. Kolonel langsung menembak bosnya itu namun pelurunya mantul dan mengenai kepalanya dan langsung tewas. Namun Alif langsung datang dan menghajar si bos tersebut. Kali ini pertarungannya dimenangkan oleh Alif dan si bos pun meninggal. Film pun selesai.